Perkenalkan, nama saya Julius Sundarpua, NPP 29114, pangkat India Praja, IPDN Kampus Regional NTB. Di sini kami sebagai kelompok besar yang akan membawa materi 14 dan 15 tentang SIAP-AK atau akronim dari Sinergitas Penanganan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Di sini kita akan berbicara tentang pengertiannya, tujuan, manfaat, serta kegunaannya nanti. Dan akan dibawakan oleh 3 pemateri. Pertama, Stephen Howard Watumlawar, kedua, Romi Frankyham Ayomi, ketiga, Ahmad Arianto, dan ada nutulin Kamis yaitu Aditya Permana. Dan mari kita masuk langsung ke materi pertama. Terima kasih atas kesempatan diberikan oleh Saudara Julio. Untuk itu saya akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan pengertian SIAP-AK. Di era yang zaman modern ini kita harus mengetahui apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita penyesuaian dalam zaman yang keadaan sekarang ini. Untuk itu kita perlu harus peningkatan kesejahteraan masyarakat yang harus kita ketahui dalam sistem yang modern ini. Dan untuk meningkatkan itu kita harus perlu adanya good governance yang baik, sehingga dapat mempermudah kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah dengan program yang kita maksud adalah SIAP-AK. SIAP-AK ini awal mula diterapkan oleh Kabupaten Pati, terletak di Provinsi Jawa Tengah. Dan perlu kita ketahui bahwa ini sudah tercantum dalam Permendagri nomor 26 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat serta perlindungan masyarakat. Maka itu menjadikan sebuah acuan bagi Kabupaten Pati untuk melakukan suatu program sistem, yaitu yang disebut dengan SIAP-AK yang tadi saya katakan. SIAP-AK ini bertujuan untuk mempermudah aduan masyarakat dan cepat direspon karena aplikasinya di Android, sehingga sangat mudah sekali karena kita ketahui bahwa keadaan sekarang ini dengan keadaan COVID yang sekarang ini mengakibatkan kita semua bekerja dengan Android dengan sistem modern. Untuk itu sistem ini berbasis Android sehingga memudahkan masyarakat lebih cepat untuk menyampaikan aduan melalui smartphone. Hal ini yang mengakibatkan kita semua agar kita bisa berkolaborasi dengan pemerintahan kita, masyarakat yang biasa bisa berkolaborasi dengan pemerintahan. Ini adalah salah satu wadah yang baik yang perlu kita tiru, yang perlu kita contoh untuk menjadikan suatu pelajaran bagi kita di lingkungan pemerintahan. Karena dengan COVID-19 ini bisa mengajarkan kita berbagai hal tentang bagaimana sikap kita dalam meninjau suatu masalah tersebut. Maka inilah jawaban dari segala persoalan ini. Untuk itu dari Kabupaten Pati memunculkan suatu sistem program, yaitu program SIAP-AK. Aplikasi ini juga dapat meningkatkan stakeholder terkait, sehingga dalam koordinasi dan penyampaian aduan dari masyarakat ke stakeholder terkait secara tangani masyarakat, juga dapat memberikan penilaian terkait pelayanan tugas yang ada di lapangan, sehingga aplikasi SIAP-AK diharapkan juga mampu meningkatkan kinerja petugas dalam menangani gangguan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Pati. Jadi sebenarnya suatu hal yang sangat sederhana, suatu program yang sangat bagus untuk kita tiru di kabupaten-kabupaten lain, agar kita bisa meningkatkan dari para pekerja pemerintahan dan masyarakat supaya ada kolaborasi antara kita, supaya kita bisa meningkatkan yang namanya e-governance dan bisa meningkatkan good governance. Itulah yang harus kita jadikan dalam prinsip kepemimpinan kita dalam pemerintahan. Mungkin itu dari pengertian SIAP-AK, dan kesempatan selanjutnya saya akan berikan kepada Saudara Romi Frankyham Ayomi untuk menjelaskan secara detail apa sih yang dimaksud dengan SIAP-AK itu dan manfaat dari SIAP-AK itu seperti apa. Baik, saya di sini akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Saudara Stephen tadi. Materi yang saya sampaikan adalah manfaat dari apa itu SIAP-AK. Manfaat yang diharapkan dengan rencana perubahan ini adalah poin pertama adalah manfaat mendukungnya reformasi birokrasi. Yang pertama, terwujudnya peningkatan pelayanan masyarakat di bidang Tibun Transmas secara tepat dan tuntas. Yang kedua, terwujudnya tertib administrasi dan tata kerja berupa penyusunan SOP, rancangan dan keputusan bupati. Poin kedua yaitu adalah manfaat bagi Satpol PP. Manfaat bagi Satpol PP ini yang pertama, terwujudnya peningkatan kinerja anggaran Satpol PP terkait penanganan dan aduan gangguan. Yang kedua, terwujudnya tugas dan tanggung jawab di bidang Tibun Transmas. Poin ketiga adalah manfaat bagi pemerintah Kabupaten Pati. Yang pertama adalah terlaksananya pelayanan Tibun Transmas yang optimal kepada masyarakat. Yang kedua,
terwujudnya perbaikan perilaku kinerja operasional pelaksanaan dalam penanganan Tibum Transmas. Yang poin keempat yaitu poin keempat, manfaat bagi instansi atau stakeholder terkait. Yang pertama, terwujudnya kemudahan dan kecepatan dalam menerima laporan gangguan Tibum Transmas. Yang kedua, terwujudnya koordinasi dalam penanganan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat secara efektif dan efisien. Poin kelima adalah manfaat bagi masyarakat. Manfaat bagi masyarakat itu yang pertama, tersedianya layanan penyampaian aduan gangguan Tibum Transmas secara mudah, tepat, dan cepat. Yang kedua, terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat terhadap penciptaan ketertiban umum dan ketentraman. Yang ketiga adalah terciptanya rasa aman, tertib, dan tentram dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya baik, mungkin itu saja materi yang akan saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Aditya. Baik, terima kasih. Ya baik, saya akan melanjutkan apa yang dijelaskan oleh rekan saya tadi, yaitu saya akan menjelaskan tentang fitur-fitur Siapak, yang mana dibagi dari 3 bagian. Yang pertama, fast response. Dalam pengaduan masyarakat menjadi lebih mudah dan cepat, yang selama ini secara surat menyurat atau manual membutuhkan 3 hari dalam penyampaian aduannya, karena melalui beberapa jalur birokrasi saat ini menjadi dalam hitungan 2-3 detik saja, dan dalam sebuah genggaman tangan atau smartphone. Yang kedua, true flash. Adanya ketepatan lokasi aduan menjadi sangat penting karena terintegrasi dalam fasilitas Google Map. Dalam aplikasi sistem integrasi aduan penanganan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, sehingga petugas di lapangan dapat memastikan lokasi aduan yang disampaikan oleh masyarakat. Yang ketiga, kepastian penanganan aduan. Dengan aplikasi ini juga memberikan adanya jaminan kepastian penanganannya, karena masyarakat juga bisa melihat aduan yang disampaikan telah dibaca dan ditangani oleh petugas belum atau tidak. Adanya fasilitas foto dan video aduan menjadikan petugas di lapangan dapat memproyeksikan aduan yang disampaikan masyarakat. Terima kasih. Setelah ini akan dilanjutkan oleh rekan saya Adit untuk bagian kesimpulan dan saran. Baiklah, saya Aditya Nurmana sebagai notulen akan membacakan kesimpulan dan saran. Kesimpulan yaitu aplikasi Siapak yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Pati bertujuan untuk mempermudah masyarakat melaporkan aduan yang terjadi kepada pemerintah, baik dari masyarakat maupun dari stakeholder. Aplikasi ini diharapkan bisa bermanfaat dan tercipta rasa aman, tertib, dan tentram dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya Siapak yang memberikan kemudahan pada Satpol PP serta stakeholder yang mempunyai wewenang untuk membantu penyelesaian masalah irritabilitas sebagai keamanan dan ketertiban pada masyarakat. Yang kedua, saran yaitu semua aplikasi yang dibuat pemerintah pasti masih ada kekurangan. Diharapkan pengelola atau sistem command center Kabupaten Pati atau Dinas Teknologi Informasi Satpol PP ikut berperan aktif dalam pengembangan sistem Siapak. Sekian kesimpulan dan saran dari saya. Apabila ada kurang dan kesalahan mohon dimaafkan.